Halo, selamat sore semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Dewa Luyo. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi masalah bagaimana agar kita bisa menyiapkan wawancara kerja dengan baik dan profesional. Oke? Jika kamu sudah mendapatkan panggilan wawancara kerja, artinya kamu sudah melangkah satu tahap untuk sukses. Jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk persiapannya kita mulai. Untuk cara pertama adalah persiapkan knowledge. Oke. Pengetahuan ini sangat esensial sekali karena berhubungan dengan wawasan, knowledge, juga informasi-informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kita nanti. Ya, pastikan bahwa kita persiapkan pengetahuan ini sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya di sekolah misalkan, atau pada bidang-bidang pekerjaan kita sebelumnya. Nah, minimal jika mereka menanyakan kita tentang informasi yang akan mereka peroleh dari kita bisa menjawab dengan lancar, ya. Pastikan bahwa kita harus tahu ini betul. Jangan sampai kita wawancara menanyakan kepada kita tentang pengetahuan kita tidak bisa menjawab, ya. Itu sangat memalukan dan kurang profesional, oke? Dan persiapan yang kedua adalah dress. Dress atau baju, ya. Dress atau baju ini tidak kalah pentingnya dengan pengetahuan, karena ini merupakan pilihan dari pakaian kita yang hendak kita pakai ketika wawancara kerja nanti, ya. Baju ini bisa kita pilih sesuai dengan warna yang lembut, yang kalem, dan juga tidak terlalu cerah warnanya, ya. Kita bisa minta rekomendasi dari keluarga, dari saudara, atau dari teman. Kira-kira baju ini cocok nggak kalau akan saya gunakan untuk wawancara nanti? Jadi jangan salah kamu milih baju, ya, atau mungkin ukuran kebesaran, atau mungkin warnanya terlalu cerah ngejreng, itu jangan, jadi itu hindari aja. Jadi untuk bisa membuat simpati si pewawancara kepada kita, pilih baju atau pakaian yang sesuai dengan kita. Dan jangan lupa juga agar semir sepatu yang mengkilap, ya, juga pakai dasi. Semuanya persiapkan dengan baik, oke? Dan kemudian untuk cara ketiga yang perlu kita siapkan adalah, yang nomor 3 adalah grooming. Oke. Grooming ini ada hubungannya dengan penampilan wajah ataupun rambut, ya. Bagi cowok, jika rambut kamu merasa panjang atau kurang rapi sebelum datang wawancara kerja, potong rambut yang rapi, ya. Terus bagi mbak-mbak, jika rambutnya kok merasa kurang rapi, dirapikanlah. Terus ini juga ada hubungannya dengan wajah, ya, atau make up. Bagi mbak-mbak bisa pakai make up, ya, yang natural dengan lipstick. Gimana caranya agar bisa kelihatan natural, menarik, dan lebih cantik. Jangan pakai lipstick yang terlalu terang, ya, karena nanti malah bisa menggoda sama si pewawancara, seperti itu. Terus bagi mbak-mbak yang mau pakai jilbab, itu usahakan sesuaikan, ya, warnanya dengan busana atau dengan jas yang akan dipakai. Misalkan kok pakai jas yang agak warna biru atau agak gelap, sesuaikan yang agak gelap warnanya. Jadi jangan terlalu kontras, ya. Misalkan kok jilbabnya warna kuning, terus jasnya warna hijau atau warna orange. Jadi diusahakan yang senada, biar selain lebih menarik juga bisa lebih proporsional, seperti itu, oke? Dan kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah location, ya. Oke, lokasi. Lokasi ini sangat penting sekali karena untuk memastikan bahwa sebelum kita datang ke wawancara, kita sudah tahu lokasi kantor tersebut, ya. Dan cara mengetahui lokasi ini kita bisa buka di Google Map atau kita bisa survei di internet pakai Google Map, ya. Jadi untuk memastikan bahwa berapa lama jarak yang akan kita temui dari rumah kita ke lokasi tersebut, ya. Ini tujuannya biar kita tidak kesasar atau kita mencari alamat selama perjalanan, ya, karena kita bisa terlambat di situ, ya. Terus untuk lokasi yang bagi orang yang jauh dari kota tempat tinggal, misalkan keluar kota, saya sarankan kalian harus menginap 1 hari sebelum kalian wawancara. Tujuannya untuk mempermudah kalian biar kalian tidak terlambat, oke? Dan kemudian yang kelima adalah original file, ya. Ya, original files.
original files atau file asli ya. Pastikan bahwa sebelum kita datang ke wawancara kerja, kita harus persiapkan file asli. Kita masukkan ke dalam file folder begitu, kita bawa. Tujuannya apa? Karena ketika kita wawancara kepada personalia itu biasanya mereka akan menanyakan ini mana file aslinya gitu. Itu untuk dicocokkan apakah dokumen kita yang kita fotokopi yang udah kita ajukan sebelumnya dengan dokumen asli itu sama gitu. Apakah ada perbedaan? Tujuannya seperti itu. Karena kalau kita udah membawa ini, ketika mereka tanya kepada kita sudah siap dengan file yang asli kita ya. Dan jangan lupa juga untuk membawa pulpen karena sebelum kita wawancara kerja biasanya kita disuruh mengisi form-form seperti itu ya. Oke. Dan langkah berikutnya adalah transportation. Ya, transportasi. Transportasi ini diartikan bahwa ketika kita mau datang ke wawancara kerja, kita mau naik apa? Mau naik motor, mau naik bis, mau naik taksi, atau mau bawa mobil sendiri. Ya, ini jadi ada hubungannya dengan lokasi tadi. Transportasi ketika kita menuju ke tempat lokasi, kita bisa sesuai di Google Map berapa lama kira-kira jarak yang ditempuh. Misalkan 2 jam atau 3 jam atau mungkin bisa lebih. Jadi pastikan bahwa kita menuju ke tempat lokasi ini bisa lebih awal. Misalkan kok dari survei Google Map di lokasi memakan waktu 3 jam misalkan, ya kamu harus datang 4 jam atau 4 jam setengah sebelumnya. Tujuannya jika ada kemacetan atau misalkan ada halangan di jalan, kalian tidak terlambat ya. Seperti itu tujuannya, oke? Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir. Yang terakhir yang ketujuh adalah time. Time atau waktu ya. Time atau waktu ini sangat krusial sekali dan ini sangat-sangat sensitif. Artinya, pastikan bahwa ketika kita mau datang ke wawancara itu persiapkan lebih awal masalah waktu. Ya. Jadi kira-kira kita butuh waktu berapa jam untuk menuju ke tempat wawancara. Ya, karena kita bisa ada hubungannya dengan transportation sama lokasi. Jadi kalau kita udah tahu lokasinya berapa lama, udah tahu transportasinya mau pakai apa, maka kita bisa menentukan waktunya. Jadi semakin kita datang lebih awal itu semakin bagus, ya jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat sudah tidak bagus lagi. Oke, terima kasih sekali sudah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat buat kamu, silakan subscribe dan jika ada pertanyaan maupun tanggapan, silakan komen di bawah, ya. Jangan lupa untuk menonton video-video saya berikutnya karena masih ada video lebih menarik lagi. Dan dengan subscribe, maka kamu akan update video-video terbaru dari saya. Oke? Sampai ketemu.